Halo Sobat IoT, saya Krismana Benego Saragi akan menjelaskan tugas sensor cerdas dalam proyek sistem IoT untuk pengukuran arus dan tegangan pada aki atau baterai, di mana table of content atau penjelasan yang akan saya jelaskan ada device description, kemudian ada component use dan application use, kemudian rangkaian sensor, dan program, hardware, sistem, dan hasil uji coba dari alatnya. Untuk describe device, penjelasan dari alatnya, di mana alat yang kami buat ini untuk mengukur besaran arus dan tegangan DC. Sensor yang kami buat itu membuat sensor sendiri dengan pengkondisi sinyal untuk rangkaian sensor tegangan dan arusnya sudah berbentuk modul. Kemudian tujuan dari penerapan alat ini untuk memonitoring arus dan tegangan pada aki atau power supply atau sejenisnya seperti baterai. Kenapa kami memilih alat ini untuk pengukuran besaran AC dan besaran arus dan tegangan? Karena pada zaman sekarang sudah marak penggunaan energi terbarukan yang membutuhkan penyimpanan energi pada aki atau baterai, seperti pada kendaraan listrik, di mana dalam penyimpanan energi tersebut, agar bisa melakukan manajemen listrik yang lebih baik, dibutuhkan alat untuk memonitoring arus dan tegangan DC ini. Maka diperlukan suatu perangkat elektronika yang dapat monitoring pemakaian energi listrik, seperti device yang sudah dibuat. Bagian kedua, komponen dan aplikasi yang kami gunakan. Pertama ada ESP32 sebagai microcontroller yang digunakan pada device ini. ESP32 ini berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik yang dibekali dengan perangkat Wi-Fi dan Bluetooth, di mana ESP32 ini memiliki 30 pin, dan yaitu pin tegangan dan GPIO, dan memiliki 15 pin ADC, 3 pin UART, 3 pin SPI, dan 2 pin I2C untuk komunikasinya. Kemudian ada 16 pin PWM dan 2 pin DAC. Untuk device-nya seperti ini. Kemudian komponen berikutnya ada ACS 712. ACS 712 ini atau Hall Effect Current Sensor adalah sebuah modul yang berfungsi untuk mendeteksi aliran arus listrik yang melewatinya. Sensor ini atau modul ini dapat mendeteksi arus AC dan DC, di mana spesifikasinya dengan racing time outputnya 5 mikrosecond, kemudian ada bandwidth-nya sampai dengan 80 kHz, dan untuk suhu kerjanya dari rentang 25 derajat Celcius. Dan berikutnya untuk spesifikasinya seperti yang ada di slide. Untuk device-nya seperti ini. Jadi dia untuk pin yang digunakan ada VCC, out, dan ground. Di mana VCC ini dia membutuhkan tegangan kerja 5 volt. Kemudian untuk output-nya yang akan dihubungkan pada microcontroller, dan ground untuk kaki negatifnya. Kemudian ada IC LM358. IC ini merupakan dual op-amp yang memiliki 8 pin dengan daya rendah, dapat menggunakan catu tunggal
mulai dari 3 volt sampai 32 volt. LM358 ini digunakan untuk membuat rangkaian sensor tegangan, di mana nanti ada dua bagian, yaitu bagian penguat dan buffernya. Untuk spesifikasinya, di sini ada jangkauan frekuensinya 20 Hz sampai 20 kHz, sinyal input maksimum 40 mV, dan tegangan kerjanya 10 volt sampai 30 volt DC. Kemudian ada resistor. Resistor ini merupakan komponen elektronik yang merupakan memiliki nilai resistan atau tahanan atau hambatan tertentu yang dapat mereduksi tegangan listrik di antara kedua pin, di mana resistor yang digunakan pada rangkaian sensor tegangan itu menggunakan dua buah resistor sebesar 2,2 kilo-ohm dan 270 ohm. Kemudian ada aplikasi yang kami gunakan. Pertama itu ada Arduino IDE. Arduino IDE ini kami gunakan untuk menulis dan memprogram seluruh codingan untuk microcontroller-nya. Kemudian ada Firebase. Firebase di sini merupakan layanan Google yang salah satu fiturnya ada Firebase Real-Time Database yang kami gunakan untuk menerima update data terbaru secara otomatis apabila ada perubahan pada data dari alat yang dibuat. Di mana di sini Firebase yang kami gunakan yaitu real-time database, dan nilai yang akan ditampilkan itu ada arus dan tegangan. Kemudian bagian ketiga ada rangkaian dari sensor-sensornya. Di sini ada dua bagian, rangkaian sensor tegangan dan rangkaian keseluruhannya. Untuk rangkaian sensor tegangan itu ada dua bagian, yaitu bagian pembagi tegangan, yaitu bagiannya ini, di mana pembagi tegangan ini digunakan untuk mengubah tegangan besar menjadi tegangan yang lebih kecil. Jadi tegangan input masukan yang besar akan diubah menjadi tegangan yang lebih kecil agar dapat digunakan untuk buffer, di mana buffer ini dapat mengubah tegangan output-nya agar sama dengan tegangan input-nya. Jadi nanti nilai yang ditampilkan bakalan menginterpretasikan nilai tegangan dari baterai atau akinya. Kemudian dari rangkaian keseluruhan, yaitu ada bagian rangkaian sensor tegangan di sini, yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian ada modul sensor arus, yaitu ACS712. Di sini dari baterai atau aki akan dicolokkan ke sini agar dilihat arusnya. Untuk dari modul sensor arus ini nanti bakalan output-nya masuk ke pin analog 2. Nah, kemudian untuk yang tegangan bakalan masuk ke pin analog 1. Pada SP32 itu ada di sini, di D35 dan D34. Oke, untuk programnya, di sini program yang sudah dibuat, yaitu ada beberapa bagian.
untuk bagian inisialisasi, di mana di awal akan diinisialisasi bagian Firebase untuk Firebase host dan autentifikasinya. Kemudian ada inisialisasi pin yang digunakan, yaitu ada pin arus dan tegangan dari sensor arus dan sensor tegangan. Kemudian ada inisialisasi password Wi-Fi dan SSID. Kemudian ada inisialisasi variabel tegangan, V per ampere. Kemudian ACS-nya, variabel APS, dan MV-nya. Kemudian di sini ada bagian void stub. Di dalam bagian void stub ini dibuat inisialisasi pin sebagai input, di mana pin-pin yang sudah diinisialisasi sebelumnya itu digunakan sebagai input. Kemudian ada bagian connect ke Wi-Fi-nya, kemudian connect ke Firebase-nya. Kemudian ada di bagian void loop itu untuk mengambil nilai ADC. Di sini nilai ADC-nya adalah analog, sehingga nilai analog itu bakalan dimasukkan ke rumus untuk mencari nilai arusnya. Kemudian untuk mencari nilai tegangannya juga sama. Kemudian setelah itu akan ditampilkan pada serial monitor dengan menggunakan serial print, dan akan dikirimkan ke Firebase untuk nilai tegangan dan arusnya. Sebelumnya, dari jalan programnya ini, jadi apabila alat sudah terkoneksi, maka dia akan membaca nilai ADC dari sensor tegangan dan arusnya. Kemudian setelah sudah dibaca dan dihitung dengan rumus yang sudah di-coding, kemudian bakalan ditampilkan pada serial monitor dan akan dikirimkan ke Firebase. Sehingga kita dapat melihat pada Firebase nilai yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh sensor. Untuk hardware sistemnya yang sudah dibuat seperti ini, di mana di sini ada microcontroller ESP32, kemudian ada sensor arusnya yang ini. Jadi dia dari baterai akan dimasukkan ke sini untuk kabelnya, kemudian untuk tegangan juga dimasukkan ke sini. Kemudian ada power, di mana power yang dibutuhkan untuk sistem ini adalah 5 volt. Di sini diberikan. Kemudian bakalan menghidupkan ESP32-nya. Nah, berikut adalah hasil uji coba dari alat yang sudah dibuat. Kami menggunakan rangkaian pengukuran arus dan tegangan seperti ini, di mana ada sebuah baterai sebesar 12 volt, dan diberikan sebuah alat sistem untuk dia dapat mereduksi dari baterai yang ada di sini. Nah, dari baterai ini nanti bakalan diukur arusnya dan tegangannya. Hasil pengukurannya seperti berikut. Jadi dari hasil pengukuran dapat dilihat
Di sini dari serial monitor, tegangannya adalah 12,06, arusnya 0,23. Untuk di Firebase, dapat dilihat juga arusnya 0,23 dan tegangannya 11,56. Jadi dari Firebase kita dapat melihat secara real time nilai dari arus dan tegangannya. Berikut penjelasan dari tugas sensor cerdas yang sudah saya buat dan bersama dengan kelompok kami. Terima kasih dan salam Sobat IoT.